Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salma Zahra. Saya dari Humas 1A. Di sini saya akan menjelaskan teori persepsi, proses persepsi untuk ujian akhir semester mata kuliah psikologi. Proses persepsi yaitu ketika alat indera menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Disinilah terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu cara memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Jika sensasi adalah proses kerja indera kita, maka persepsi adalah cara kita memproses data indrawi tadi menjadi informasi agar dapat kita artikan. Nah, contohnya itu ketika kita melihat seorang di supermarket. Nah, itu disebut dengan sensasi. Tapi ketika kita mengenali seorang tersebut menjadi orang yang kita kenal, maka itu disebut dengan persepsi. Contoh lainnya lagi, ketika kita mendengar suara atau bunyi, maka itu disebut dengan sensasi. Nah, tapi ketika kita mengenali suara atau bunyi tersebut menjadi sebuah panggilan untuk kita, maka itu disebut dengan persepsi. Persepsi yaitu pendekatan dan berusaha menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam tubuh manusia, terutama dalam otak dan susunan syaraf. Dalam pengertian psikologi, persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Nah, indera-indera kita itu ada penglihatan, pendengaran, ataupun perabaan. Nah, sedangkan alat untuk memahaminya adalah kognisi kita atau kesadaran yang kita miliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalil persepsi menurut Craig dan Crackfield. Yang pertama yaitu persepsi bersifat selektif secara function. Berarti objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu. Nah, yang kedua, medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Walaupun stimuli yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi dan konsisten dengan stimuli yang kita persepsi. Dari persepsi yang ketiga, yaitu sifat-sifat perseptual dan kognitif dan substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat anggota kelompok tersebut oleh keanggotaan kelompok atau efek berupa asimilasi atau kontras. Nah, yang keempat, objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain cenderung dalam ditanggapi sebagai bagian struktur yang sama. Nah, dalil umumnya betul-betul bersifat struktural, mengelompokkan objek-objek fisik seperti titik, garis, atau balok. Selanjutnya, sensasi dan persepsi berasal dari stimulus. Stimulus adalah bagian dari respons stimuli yang berhubungan dengan kelakuan. Misalnya sebuah cahaya dari sebuah lampu, suara dari seorang berbicara, dan sebagainya, yang kemudian masuk ke dalam ambang batas. Di ambang batas inilah stimulus yang menghampiri panca indera dapat diukur atau dilihat apakah stimulus tersebut kuat atau lemah, karena itu dapat mempengaruhi sensasi dan persepsi yang kita terima. Sekian penjelasan tentang proses persepsi dan teori persepsi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.